Baik, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, ajar kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan sabda dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Nah, di sini saya akan membacakan untuk kita semua di bawah judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak tersesat. Ayat yang ke-14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi di sini saya memberi judul perikop gembala yang baik. Sebelum kita membahas poin-poin yang ada di dalam ini, kita harus melihat bagaimana awalnya kitab Matius ini. Kitab Matius ini ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Pada saat itu perumpamaan tentang domba yang hilang ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berada di Kafarnaum pada saat itu, yang dimana murid-murid Tuhan Yesus banyak berbincang-bincang tentang siapa yang terdahulu atau yang terbesar yang masuk dalam kerajaan sorga pada saat itu. Nah, mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala dan domba pada saat itu? Nah, karena gembala dan domba itu mempunyai hubungan yang dekat. Seorang gembala itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dombanya. Nah, kenapa di sini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan menggunakan domba? Karena domba itu adalah sekelompok hewan yang hidupnya berkawan. Mereka tidak memisah. Domba-domba itu memiliki hati yang lembut. Nah, yang pertama poin yang akan kita bahas, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus itu adalah seorang gembala yang baik. Tuhan Yesus itu mengetahui apa yang menjadi keperluan bagi anak-anaknya. Nah, domba yang hilang itu adalah kita, teman-teman. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita hidup jauh daripada Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa kita menyakiti hati Tuhan. Nah, gembala yang baik ini, dia memberikan makanan kepada domba-dombanya, membimbing domba-dombanya, menjaga, bahkan memelihara dan menuntun. Tuhan Yesus itu adalah seorang gembala yang baik yang membimbing domba-dombanya kepada jalan-jalan kebenaran, yang dimana di situ terdapat tentang janji keselamatan. Gembala yang baik juga menjaga domba-dombanya. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya dimakan oleh binatang buas, tapi domba-dombanya dijaga oleh Tuhan Yesus. Selain daripada menjaga, membimbing dan memelihara, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik juga memberikan makanan kepada domba-dombanya. Makanan di sini bukanlah makanan duniawi, tetapi makanan sorgawi. Makanan sorgawi itu adalah makanan yang diberikan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, supaya kita mendapatkan ketenangan dan supaya kita dapat kembali kepada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-13, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya,
lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak tersesat. Nah, yang 99 ekor yang tidak tersesat ini adalah orang-orang yang percaya namun tidak memerlukan pertobatan. Domba yang tersesat ini adalah seorang manusia yang berdosa tapi memerlukan keselamatan, yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghakimi mereka secara penghakiman yang dari dirinya sendiri, tapi dia juga menghakimi secara adil, teman-teman. Tuhan Yesus menerima kita. Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin kita tersesat. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup tanpa arah, teman-teman. Tuhan Yesus ingin kita hidup di dalam Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pada poin yang ketiga, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah teman-teman menganggap bahwa diri teman-teman ataupun kita menganggap diri kita tidak berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, jangan pernah kita menganggap bahwa kita adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak akan dipakai ke depannya. Tapi kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan akan memakai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat, tapi Tuhan memanggil kita. Ingat teman-teman, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jangan pernah kita lepas dari sang gembala itu, tapi kita ikutilah gembala itu. Kemanapun gembala itu melangkah, apapun yang dituntun oleh Tuhan Yesus, kita harus mengikuti. Jangan sampai kita mengambil jalan kita sendiri dan memisah daripada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita hidup sendiri, tapi Tuhan itu selalu menjaga kita. Dan poin yang ketiga, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah mengecilkan diri sendiri, jangan pernah berkata bahwa kita tidak berharga, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun kami, pelihara kami, ajar kami supaya kami dapat mengikuti teladan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin.